good morning everyone. As you can see, today is a bright and wonderful day because we already in spring season atau musim semi. But don't get me wrong, walaupun cuaca cerah tapi ini masih dingin loh karena temperaturnya itu masih sekitar 13 sampai 15 derajat. Nah, spring season di Jepang ini biasanya mulai dari bulan Maret sampai bulan Mei. Dan cherry blossom atau yang biasa kalian kenal dengan bunga sakura itu adalah simbol dari musim semi di Jepang, seperti yang ada di belakang aku ini. Jadi untuk kalian yang pengen ke Jepang dan foto-foto instagramable sama bunga sakura, sebaiknya kalian datang ke Jepang di akhir Maret karena itu biasanya waktu terbaik saat sakuranya mekar. Dan anyway, perkenalkan aku Mursyida Fadil and this is my very first video on my YouTube channel. I'm an Indonesian who stay in Japan. Aku tinggal di Jepang sejak 2017 dan sekarang aku tinggal di sini bersama suamiku dan anakku yang berusia 11 bulan. Di video pertama ini, I'm filming a get to know me video, singkat aja sebagai perkenalan. Aku bakal ceritain tentang gimana awal mulanya aku kuliah ke Jepang dan enaknya kuliah di Jepang apa aja. Terus terakhir juga aku bakal kasih tips tentang cara cepat kuliah ke Jepang bagi yang belum punya beasiswa. So without any rumble, so let's jump into the video. Oke, siapa aku? Aku bukan siapa-siapa, aku belum punya achievements berarti, masih banyak goals yang ingin aku capai, dan aku cuma orang biasa yang kuliah ke Jepang dan berhasil graduate as Master of Engineering dari salah satu universitas terbaik di Jepang. Dan dulu aku awalnya kuliah tanpa beasiswa. I want to sort of tell, I'm hoping people who watch this video will get to know me as a girl chasing her dreams and having a great adventures. And aku berharap yang nonton video ini bisa melihat bagaimana seorang perempuan bisa berjuang untuk mimpinya dan memiliki perjalanan yang luar biasa tidak mudah tapi berhasil melewati itu semua. Buat siapapun kalian yang nonton video ini, saat kalian punya mimpi untuk kuliah ke Jepang atau kerja di Jepang atau mimpi apapun itu yang sedang ingin kalian raih, ya salah satu caranya dengan mendengarkan, mencari tahu apa yang pernah orang lain lakukan, what their process was like that. Dengan kalian terus menggali informasi seperti nonton video ini, maka semakin banyak referensi dan ide yang masuk ke otak kalian. And then when you know better, you do better. Nah, cerita awal mula kuliah ke Jepang. Jadi dulu setelah lulus S1, aku kerja dulu di Indonesia. Nah, aku enjoy dengan kerjaan aku, tapi aku merasa ada ilmu yang perlu aku tambah gitu. Maksudnya ada ilmu yang pengen aku dalami lagi. Di balik itu semua, aku ingin memperdalam tentang how to do the right things for the environment, focusing on plastic recycling, water use, reducing the carbon footprint, and most importantly, how to apply it in Indonesia. Karena jurusan aku teknik lingkungan, by the way. Jadi dengan bermodal uang tabungan waktu kerja dulu, aku cari kampus untuk kuliah S2 yang sesuai dengan bidang yang aku pengen. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya, bukannya kuliah ke luar negeri harus pakai beasiswa? Kenapa harus kuliah ke luar negeri? Nah, kadang ada pertanyaan seperti itu kan. Ini adalah pemahaman orang Indonesia umumnya ya menurutku, karena mereka berpikir kuliah di luar negeri itu sangat mahal. Padahal banyak loh kampus swasta di Indonesia yang bayarannya sama atau malah lebih mahal dari biaya kuliah di luar negeri. Jika kalian mau keluar sedikit dari kotak pikiran tentang beasiswa ini, kalian bisa mencari tahu biaya kuliah di negara yang kalian tuju itu berapa ya. Terus kalau nabung bisa kumpul berapa,
Terus kalau sambil kerja di sana di negara tersebut bakal nutup nggak ya? Karena kalau kuliah di Indo kan cuma bisa kuliah dan dapat ilmu, tapi kalau di luar negeri biasanya kalian bisa punya kerjaan part time dan punya penghasilan. Nah, di sini aku ingin mengajak kalian untuk mulai berpikir bahwa tidak hanya orang kaya yang bisa kuliah ke luar negeri tanpa beasiswa. Karena aku juga bukan dari orang kaya, karena mamaku PNS, terus papaku wira swasta. Yang penting itu kalian tahu caranya dan punya mental yang berani berjuang. Nah, di video ini aku bakal kasih tahu caranya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih pentingnya kuliah ke luar negeri? Saat kalian memutuskan kuliah ke luar negeri jauh dari keluarga dan saudara, apalagi tanpa beasiswa, di sini kalian akan terlatih untuk develop your life skill, how to overcome obstacles and challenge, sehingga kalian tuh bisa beradaptasi dan survive di dunia yang sangat dinamis dan kompetitif ini. Dingin. Oke, sebelumnya aku kasih tahu dulu ya kenapa kalian mesti kuliah ke Jepang bagi yang tidak punya beasiswa. Nah, enaknya kuliah di Jepang itu yang pertama banyak beasiswa. Walaupun kalian datang ke sini tanpa beasiswa, tapi mulai dari semester pertama kalian kuliah itu kalian udah bisa langsung apply beasiswa dengan melampirkan enrollment certificate kalian, yaitu sertifikat yang menyatakan bahwa kalian telah terdaftar di salah satu kampus di Jepang. Jadi mostly walaupun kalian awalnya datang ke Jepang tanpa beasiswa, biasanya ujung-ujungnya bakal dapet beasiswa juga kok. Nah, beasiswa di Jepang ini tuh tidak hanya dari pemerintah, tapi ada juga dari company atau dari komunitas tertentu. Dan jadi beasiswanya tuh banyak banget. Waktu aku kuliah dulu aja di tahun 2018, pas aku searching dan nyari-nyari beasiswa, itu ada total sekitar 125 jenis beasiswa yang tersedia di Jepang dengan berbagai requirement yang berbeda. Jadi banyak peluang yang bisa kalian coba gitu loh. Nah, yang selanjutnya yang kedua, di Jepang itu ada potongan uang kuliah atau biasa disebut dengan exemption of tuition fee. Untuk yang S2 atau master program, kalian biasanya dapat 25-50% potongan. Caranya kalian tinggal apply di kampus kalian masing-masing. Biasanya kita akan disuruh isi tentang berapa living cost kita per bulan, mulai dari biaya apartemen, listrik, air, gas, makan, transport, dan lain-lain. Nah, dan juga kasih rincian berapa uang yang kita peroleh, entah itu uang kalian dari remittance atau dari uang dari gaji kerja part time. Setelah kalian submit semua persyaratannya, nanti biasanya kalian dapat email pemberitahuan dari kampus tentang berapa potongan uang kuliah yang kalian peroleh. Biasanya sih sekitar 1 bulan setelah apply deh. Nah, selanjutnya yang ketiga. Nah, ini adalah salah satu hal yang menyenangkan di Jepang bagi mahasiswa, yaitu bisa kerja part time. Nah, kenapa menyenangkan? Karena kalau menurut aku sih ini bukan sesuatu yang lumrah di Indonesia, karena aku nggak pernah kerja sambil kuliah gitu waktu di Indonesia. Maksudnya yang kerjaan part time gitu loh, dan gajinya itu kerjaan part time di sini sama kerjaan full time itu sebenarnya gajinya hampir sama aja, cuman bedanya kalau ya namanya kamu part time jamnya terbatas gitu, sedangkan kalau full time kan jamnya tuh full. Jadi mahasiswa atau student di Jepang ini dapat kesempatan untuk kerja part time, bukan dapat kesempatan, maksudnya diizinkan untuk kerja part time 28 jam per minggu. Nah, jenis pekerjaan part time yang bisa kalian apply banyak banget, mulai dari
mulai dari di hotel, restoran, banyak deh pokoknya. Selama aku kuliah aku udah pernah kerja di, terakhir aku hitung ya, di 10 jenis part time job. Terus gajinya juga bervariasi, ada yang 800 yen, 820 yen deh aku paling rendah, sampai itu 2.500 yen gaji aku paling tinggi per jamnya ya. 800 yen itu sekitar 100.000 rupiah, sampai kalau 2.500 itu sekitar 325.000 rupiah per jamnya. Nah, untuk bahasan part time ini kayaknya bakal terlalu lama kalau aku jelasin. Nah, kita lanjut aja yang keempat. Enaknya kuliah di Jepang yaitu ada kesempatan double degree. Nah, ini tidak untuk semua jurusan ya bisanya, karena kebetulan di departemen aku nggak ada program ini, jadi aku lulusnya dengan gelar Master of Engineering aja. Tapi ada temenku yang sebagian kuliahnya di Jepang dan sebagian lagi di Busan, Korea Selatan, dan dia lulus dengan gelar Master of Science dan Master of Engineering. Terus ada juga temenku yang dua-duanya kuliahnya di Jepang, dan lulusnya ya tetap dengan lulusnya dengan Master of Science dan Master of Engineering juga. Jadi itu kalian cek aja di website kampus kalian, di website kampus yang akan kalian tuju. Oke, nah aku bakal kasih tahu gimana cara mudah kalau kalian ingin kuliah ke Jepang. Kalian sudah pernah tahu tentang program research student belum? Kebanyakan mahasiswa di Indo tidak tahu program ini karena tidak familiar kan di kampus-kampus Indonesia. Research student itu apa sih? Nah, research student itu special category for those who want to engage in research activities in specialized fields. Jadi program khusus bagi mahasiswa yang ingin terlibat dalam penelitian di bidang tertentu. Syaratnya sih gampang, yang penting kalian telah menamatkan studi 16 tahun atau lulus S1, dan biasanya biayanya tuh cukup murah. Kalian hanya perlu membayar sekitar 10 sampai 15 juta per semester. Tapi ini di luar biaya rumah dan living cost lainnya ya. Nah, untuk persyaratan detailnya kalian bisa cek di masing-masing kampus yang ingin kalian apply. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan tentang research student ini, kalian boleh kirim DM ke Instagram aku @fmurshida, atau kirim email ke murshida.fdl@gmail.com. Nanti bakal aku tulis di description box. Terakhir aku mau cerita kenapa aku bikin YouTube channel. Nah, honestly aku ngerasa muka dan suara aku sebenarnya nggak layak dan nggak cocok buat nge-YouTube. Maksudnya aku tuh nggak apa ya, aku takut salah, terus tata bahasa aku nggak bagus, dan aku nggak pede. I mean, I don't have such that confidence in front of camera. Tapi aku berusaha bikin video ini dengan harapan apa yang aku ceritain dan sharing ke kalian bisa bermanfaat, dan mungkin aja bisa menginspirasi kalian yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, atau untuk kalian yang bercita-cita ingin kuliah ke Jepang. Nah, pesan aku kalau kalian punya impian, kalian tuh cuma perlu berani untuk menjemput impian itu. I mean like you should have the courage to chase after your dream. Percaya aja bahwa everything happen twice. Pertama di otak kamu, yang kedua di kehidupan kamu. So, sekian dulu video pertama ini. Kalau kalian suka silahkan like atau komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.